Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab dan cara mengatasi air kolam larva ikan lele berbusa. Dan untuk cara mengatasinya sendiri, kalau menurut pengalaman saya di sini ini sangat mudah ya sahabat. Jadi sahabat gak perlu ribet-ribet, gak perlu ngasih obat kocor air, apalagi air kolam larva ikan lelenya ini sampai sahabat buang. Dan di sini juga saya akan sekaligus jelaskan ke sahabat faktor apa saja yang menyebabkan air kolam larva ini berbusa, dan apakah dengan air berbusa seperti ini akan mempengaruhi pada kesehatan larva ikan lele. Jadi buat sahabat yang mau tahu penyebab dan cara mengatasinya, simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi setahu saya di sini air kolam larva ikan lele berbusa itu bisa disebabkan dari beberapa faktor ya. Dan ini juga sangat perlu sahabat ketahui agar ketika nanti sahabat mengalami air kolam larvanya itu berbusa, sahabat gak perlu pusing-pusing lagi ya cari solusi atau cara mengatasinya. Dan ini sahabat bisa lihat sendiri ya bahwa kolam larva ikan lele saya ini busanya sangat banyak sekali ya, dan larvanya sahabat juga ini bisa lihat naik ke permukaan kolam ya dan bergerombol. Nah, jadi untuk faktor yang pertama yang menyebabkan air kolam larva ikan lele kita itu berbusa, yaitu terlalu padatnya larva yang ada di dalam kolam ya sahabat. Jadi kalau misalkan larvanya itu terlalu padat di dalam kolam, otomatis larva pun dia akan terasa sesak ya, atau kekurangan oksigen yang ada di dalam air kolam tersebut. Nah, jadi hal ini biasanya ketika menjelang maghrib atau jam 9 malam sampai jam 7 pagi itu larva akan naik ke permukaan kolam ya sahabat. Jadi hal inilah yang menyebabkan air kolam larva itu kenapa berbusa. Nah, jadi kalau misalkan di antara sahabat nanti ada air kolam larvanya itu berbusa seperti ini, itu jangan panik ya. Karena setahu saya di sini air kolam larva berbusa seperti ini tandanya bagus ya sahabat, berarti larva ikan lele kita itu jumlahnya banyak. Dan sahabat juga nggak usah khawatir ya, karena air kolam larva berbusa seperti ini tidak akan mempengaruhi sama kesehatan larva ikan lele sahabat. Dan yang perlu sahabat ketahui juga bahwa untuk umur larva kisaran 7-15 hari, ketika memasuki malam hari sampai jam 7 pagi itu pasti larva akan naik ke permukaan kolam ya, dan airnya otomatis akan berbusa. Nah, kalau menurut pengalaman saya di sini ini adalah hal yang lumrah ya jika larva yang ada di kolamnya itu jumlahnya banyak ya sahabat. Jadi sahabat juga nggak perlu pusing-pusing mikirin nyari obat ataupun kocor air, apalagi sampai airnya itu dibuang, karena setahu saya di sini ini adalah hal yang wajar ya. Jadi untuk umur larva kisaran 7-15 hari ini adalah lumrah ya, pasti semua petani pembenih ikan lele akan mengalami hal seperti ini jika larva ikan lelenya itu jumlahnya banyak. Intinya, jika nanti sahabat mengalami air kolam larva ikan lelenya itu berbusa seperti ini, larvanya naik ke permukaan kolam dan bergerombol, saran saya di sini larvanya mau dipindahkan boleh, tidak juga ini tidak akan bermasalah ya pada ke larva tersebut. Karena setahu saya juga di sini ketika nanti umur larva memasuki 12-15 hari, biasanya larva tidak akan naik ke permukaan kolam lagi ya sahabat, dan air pun biasanya tidak akan berbusa seperti ini lagi. Jadi sahabat, mulai sekarang kalau misalkan sahabat menemukan air kolam larva seperti ini dan larvanya naik ke permukaan kolam, itu nggak perlu panik lagi, karena hal ini adalah hal yang lumrah. Harusnya sahabat itu bangga ya kalau ngelihat larva ikan lele setiap malam sampai pagi itu naik ke permukaan kolam. Berarti itu tandanya larva ikan lele sahabat dalam jumlah yang banyak. Tapi dengan catatan, jika nanti sahabat menemukan larva ikan lele sahabat jam 10 pagi sampai jam 3 sore dan larvanya itu masih bergerombol di permukaan kolam dan air kolamnya itu masih berbusa dalam jumlah yang banyak, nah hal ini
tentu beda lagi ceritanya ya sahabat, karena hal ini tentunya bisa disebabkan dari dua faktor. Faktor yang pertama yaitu kemungkinan air kolam larpa ikan lele sahabat itu bisa rusak. Yang kedua, larpanya itu sudah terserang penyakit. Nah, tentunya hal ini harus sahabat bisa bedakan ya. Jadi intinya kalau misalkan air kolam larpa ikan lelenya itu berbusa dan larpanya itu naik ke permukaan kolam, sahabat bisa bedakan ya. Kalau jam 7 sampai jam 8 pagi itu sudah tidak ada, larpanya sudah ke bawah, berarti itu tandanya larpa sehat ya. Jadi nggak usah mengambil tindakan. Nah, kalau yang kedua, jika jam 9 sampai jam 3 sore larpanya masih di atas, nah baru itu sahabat bisa ambil tindakan, karena itu ada dua faktor, antara larpanya yang sakit atau airnya yang rusak. Tapi hal ini jarang terjadi ya sahabat, karena setahu saya di sini untuk umur larpa yang baru memasuki 7 sampai 15 hari itu jarang sekali terserang penyakit ya sahabat. Jadi intinya air kolam berbusa pada larpa ikan lele itu cuma ada satu penyebab ya sahabat, dan penyebabnya itu kalau menurut saya sangat bagus sekali ya, karena penyebabnya larpanya terlalu banyak. Itu kalau menurut saya bagus, dan air berbusa itu tidak akan jadi masalah pada kehidupan larpa. Jadi mau dipindahkan boleh, tidak juga tidak akan apa-apa. Jadi mulai sekarang sahabat, ketika nanti sahabat menemukan air kolamnya itu berbusa seperti ini dan larpanya bergerombol seperti ini, itu jangan panik lagi dan jangan dikasih obat, dikasih kocor, apalagi airnya dibuang. Jadi kalau nanti ada yang ngasih saran ke sahabat bahwa air kolam larpa ikan lele berbusa itu berbahaya, dan apalagi misalkan dia itu nyuruh air kolam larpa ikan lele sahabat dikuras, itu lebih baik sahabat jangan dengarkan. Karena saya tegaskan lagi, air kolam pada larpa ikan lele berbusa di umur 7 hari sampai 15 hari itu hal yang wajar. Dan sahabat juga nanti bisa buktikan sendiri ya bahwa omongan saya ini benar adanya. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.